Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita. Pada kesempatan kali ini tanpa basa-basi akan kami informasikan sebagian dari beberapa request dari pemirsa channel YouTube ini, supaya untuk menyuguhkan beberapa informasi mengenai sejarah atau mungkin cerita-cerita yang ada kaitannya dengan Bayat atau Tembayat yang ada di wilayah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten, yang tentunya tidak bisa lepas dengan sejarah Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat. Sebelumnya, marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun hanya dalam sebuah channel YouTube. Mudah-mudahan pertemuan kita, pertemuan Anda, pemirsa semua yang menemukan channel ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang bisa memberikan manfaat bagi saya dan manfaat bagi para pemirsa semuanya. Shalawat juga salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan berkah sholawat, yaitu berupa syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dulu atau mungkin dari beberapa kita sering mendengar kata-kata atau kalimat atau mungkin yang dinamakan peribahasa Jawa, yaitu rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Mungkin ini adalah kalimat yang seiring, sesuai dan senafas dengan wejangan patembayatan, yaitu oleh Wali Agung Susuhunan Sunan Pandanaran ing Tembayat. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan referensi dari sebuah karya yang disusun oleh saudara kita, yaitu Arif Muzazin Sofwan, yang berjudul Wirid Suluk Sunan Tembayat. Saya sendiri secara pribadi sangat senang apabila patembayatan atau pirukunan semua agama, tidak hanya semua agama, semua bangsa dan semua negara itu benar-benar bisa terwujud di bumi Nusantara ini. Sudah seharusnya wejangan Sunan Tembayat yang berupa patembayatan atau pirukunan itu menjadi sebuah nilai yang harus disebarluaskan bersama. Selain itu, saya juga merekomendasikan kepada pemirsa channel ini, tentu saja yang senang menempuh laku spiritual, agar juga membaca karya saudara Arif Muzazin Sofwan ini yang berjudul Kitab Suluk Rumekso ing Napas. Nah, sebab di buku tersebut sangat mendukung bagi para penempuh torekoh, tarekat yang ingin menata pirukunan, menata patembayatan baik secara lahir maupun batin. Wejangan yang pertama yang disampaikan oleh beliau
Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat. Itu adalah yang disebut sebagai wejangan sangkan paraning dumadi. Dalam serat Babat Demak disebutkan bahwa Sunan Kalijaga itu pernah memberikan wejangan atau memberikan petuah kepada beliau Sunan Tembayat, Sunan Pandanaran II, atau yang mempunyai nama adalah Raden Kasan Nawawi. Dalam bentuk apa petuahnya itu atau wejangannya itu? Yaitu dalam bentuk sebuah tembang Jawa yang dinamakan tembang Dandang Gulo. Tembangnya adalah sebagai berikut. Urip iku neng donya tan lami, umpamane jebeng menyang pasar, tan langgeng neng pasar wae, tan wurung nuli mantuk mring wis maneh sangkaning uni, ing mengko aja samar sangkan paranipun, ing mengko padha weruwa yen asale sangkan paran dueng uni, aja nganti kesasar. Yang jika diterjemahkan secara bebas adalah kurang lebihnya seperti ini, bahwa hidup di dunia ini itu tidaklah selamanya. Ibarat kita pergi ke pasar, kita tidak akan mungkin selamanya berada di pasar, tapi kita pasti akan pulang kembali ke rumah asal kita. Jadi janganlah kita ragu dari pasar ke rumah, dan ketahuilah kalau asalnya dari rumah, maka kembali atau pulang lagi ke rumah. Jangan sampai tersesat. Kurang lebihnya terjemahan secara bebasnya seperti itu. Jadi wejangan Sunan Kalijaga kepada Sunan Tembayat ini berisi tentang ajaran, yaitu sangkan paraning dumadi. Artinya secara terjemahnya adalah asal mula atau dan tempat kembalinya segala sesuatu. Dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa ilmu yang disebut sebagai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya bahwa ilmu yang menjelaskan adanya kita ini adalah milik Allah, dan kita tentunya pasti mau tidak mau akan kembali kepada Allah. Artinya kalau kita berasal dari Allah, maka kita nanti juga harusnya kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kembali tapi tidak tahu arah kembali sehingga menjadi tersesat. Apakah ada orang yang seperti itu? Banyak sekali. Banyak sekali orang-orang yang pengen kembali kepada Allah tapi tidak tahu jalan kembali, tidak mengerti caranya kembali kepada Allah, dan bahkan mereka kembali ke selain Allah. Justru mereka tersesat, kembali ke jalan yang bukan menuju ke Allah. Dan wejangan ini juga dilanjutkan, yen kongsia sasar jroning pati, dadya tiwas uripe kesasar, tanpa pencokan sukmane, saparan-paran langut kadya mega katote ngangin,
wekasan dadi udan mulih marang banyu dadi bali muting wadak ing wajibe sukma tan kena ing pati langgeng donya akhirat. Jika diterjemahkan secara bebas bahwa apabila sampai tersesat dalam kematian, maka jadilah hidupnya tersesat. Jiwa sukmanya tak punya pegangan, kemana-mana terhanyut, seperti digambarkan tadi, mega terbawa angin atau mendung yang terbawa angin. Akhirnya menjadi hujan, kembali kepada air, jadi kembali ke asalnya. Padahal seharusnya jiwa atau sukma itu tak pernah mati. Sukma atau jiwa itu akan kekal baik di dunia maupun di akhirat. Jadi apabila jiwa atau suksma tak punya pegangan, tak punya pencokan, maka dia akan terhanyut pada kesenangan-kesenangan duniawi yang bila dituruti tidak akan membawa kepuasan batin. Bahkan akan terus tergerus oleh kesenangan-kesenangan duniawi itu yang padahal semu, tidak real, tidak hakiki kesenangan dunia itu. Ketika kita menginginkan kesenangan dunia dan tiba-tiba kesenangan itu berhasil kita miliki, ternyata kita tidak bisa menikmati selamanya. Kadang kita juga jenuh dengan apa yang sudah kita cita-citakan. Kita sudah mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, kita berhasil mendapatkannya, tapi ketika kita sudah beberapa waktu, kebanyakan orang jenuh. Jadi kesimpulannya bahwa kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang semu. Harusnya kita jangan sampai tergerus oleh roda dunia yang menipu kita, yang melalaikan kita bahwa kita suatu saat pasti akan kembali ke asal kita. Jadi ketika jiwa atau suksma kita tak punya pegangan, tidak punya pencokan, maka suksma atau kita ini akan terhanyut pada tipuan-tipuan duniawi yang bila dituruti tidak akan membawa kepuasan batin, bahkan akan terus seperti roda berputar. Setelah senang timbul susah, setelah susah timbul senang, timbul susah lagi, dan seterusnya. Padahal suksma atau jiwa atau batin itu dari awalnya tidak mengalami susah, tidak mengalami senang. Sifat suksma atau jiwa, sifat dari batin kita adalah kekal, langgeng. Arti kekal yaitu tidak mengalami pergantian senang susah. Kondisi inilah tempat kita kembali yang sejati. Oke pemirsa, sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jangan bosan-bosan, silahkan tunggu konten berikutnya, wejangan Sunan Tembayat berikutnya berupa wejangan Sahadat Patembayatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.